Kan suka tuh dia tidur miring baca dia cuma di satu mata kanan aja yang lihat. Jadi bukan langsung rabun gitu. Berarti bukan langsung berarti ya dok Iya. ya. Ada loh yang Serius, minusnya Dok? setinggi itu. 25. Sebenarnya miopia ini adalah suatu penyakit keturunan sih. Mata jendela menuju dunia. Biar jelas sampai ke tua. Jaga sejak masih muda agar pandang tetap setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aulia, kembali lagi di podcast Sehat di Aulia. Ada cerita di Aulia. Nah, hari ini Pipi bareng sama Dokter Novirini, spesialis mata. Dokter, boleh kenalan dulu dokter? Halo sahabat Aulia, saya Dr. Novirini Trivina, spesialis mata. Saya dokter mata lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan baru saja menyelesaikan fellowship di bidang refraksi dan lensa kontak di Rumah Sakit Mata Jakarta Eye Center. Wah, berarti baru selesai ya dok ya. Nah itu artinya fellowshipnya ada berhubungan gak sama hari ini kita mau bahas tentang Myopia Awareness Week yang baru berlangsung seminggu ini ya dok ya. Iya, Nah betul. jadi dokter selamat datang ya di podcast Ada Cerita di Aulia Hospital. Kita biasa kenal dengan myopia ini sebagai apa sih dok? Myopia atau miopia itu adalah yang kalau secara awam dikenal sebagai mata minus. Jadi itu adalah suatu gangguan refraksi di mana cahaya paralel dari benda pada waktu masuk ke mata itu difokuskannya tidak tepat di retina. Sehingga bayangan itu menjadi kabur. Difokuskannya adalah di depan retina. Dan bayangan benda yang terlihat kabur itu adalah benda dari jarak jauh. Nah, jadi biasanya myopia atau miopia ini dikenal sebagai mata minus atau rabun jauh. Oke, nah kalau biasa mata minus ini kan dari sudut pandang dokter nih, masalah dari miopia ini bukan hanya untuk orang yang berkacamata aja dok, tentu makanya ada Myopia Awareness Week. Nah di tahun ini kita mau fokus apa nih dok untuk bicara tentang Myopia Awareness Week ini? Miopia itu sebenarnya memang identik ke kacamata sih ya Pipi ya. Jadi maksudnya keadaan yang tadi fokus yang nggak jatuh di tempat retina itu kan bisa dikoreksi kalau di depan mata itu diletakkan lensa sferis minus. Artinya sferis itu adalah lensa itu semuanya kekuatannya minus. Betul. Jadi kenapa dibuat suatu Myopia Awareness Week ini supaya kita nggak cuma nakes aja, tapi juga masyarakat pada umumnya mengerti kenapa myopia ini harus mulai diwaspadai gitu loh. Karena kenyataannya trennya adalah semakin banyak penderita myopia ini yang memakai kacamata dan itu nggak cuma pengamatan aja, tapi memang dari penelitian itu menjelang tahun 2050 nanti 50% populasi dunia pasti memakai kacamata minus, gitu. Dan dari 50% ini 10%-nya, jadi myopia itu kan adalah suatu keadaan di mana bola mata itu memanjang. Keadaan bola mata memanjang ini kan patologis, jadi itu akan bisa berakibat pada kelainan-kelainan di retina yang bisa menyebabkan kebutaan permanen. Jadi 10%-nya itu myopia ini bisa menjadi miopia yang severe yang di atas -6 dan miopia severe ini yang 10% itu bisa menimbulkan kelainan retina yang bisa menyebabkan kebutaan permanen. Oke, berarti dari bahasa awam miopia ini adalah rabun jauh ya dok ya? Betul. Nah adanya Myopia Awareness Week ini untuk selain nakes pun harus tahu nih kita harus apa pencegahannya. Dan juga bagaimana sih langkah awal dari rabun jauh ini sendiri gitu ya dok ya. Nah dari mata minus itu sama rabun jauh sebenarnya dari awam sama aja atau beda tuh dok? Sama aja. Sama aja ya? Iya. Itu cuma penyebutan aja ya dok ya? Iya, jadi mata minus disebut mata minus karena dia akan dikoreksi dengan lensa minus yang tadi saya bilang. Terus disebut juga sebagai rabun jauh karena fokusnya jatuhnya di depan retina, jadi itu adalah bayangan yang dari jauh yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Gitu. Bayangan untuk bisa dilihat dengan jelas itu harus jatuhnya di retina.
Jadi kalau jatuhnya di depan atau di belakang akan menjadi tidak jelas. Sedangkan keadaan minus ini cahaya yang tidak jelas itu adalah cahaya yang paralel dari jauh. Betul. Sedangkan lihat dekatnya biasanya jelas. Oke, nah ini juga menarik ya dok ya di Myopia Awareness Week ini, karena sebelumnya memang dari podcast Ada Cerita di Aulia ini kita biasanya bahas tentang organ-organ yang besar dok, kayak jantung ya, hati ya gitu. Nah kita hari ini memang khusus ke organ yang kecil tapi dipakai setiap hari. Nah dari mata sendiri ini memang banyak yang menjadikan ini kayak mata nanti juga bagus sendiri kayak gitu ya dok ya. Nah ini memang banyak nih dari masyarakat sendiri yang perlu kita jadikan edukasi hari ini dok ya, bareng sama sahabat Aulia yang nonton. Karena memang dari Myopia Awareness Week ini memang jadi ada beberapa tren global jatuhnya. Karena sekarang anak kecil kok makin banyak ya yang pakai kacamata. Itu kenapa tuh dok? Ya karena miopia itu insidensnya memang bermula dari usia muda. Begitu. Terus kenapa apakah ini cuma perasaan kita aja atau memang udah tren global? Memang pada kenyataannya adalah menurut penelitian sampai menjelang tahun 2050 itu 50% dari populasi dunia akan menjadi penderita miopia. Berarti mulai dari tahun ini dok ya sampai tahun 2050. Sebenarnya trennya itu udah mulai naik pada waktu COVID mulai. Nah, itu ada penjelasannya nanti yang berhubungan dengan faktor risiko terjadinya miopia dan kenaikannya. Betul dok. Tapi memang ya dok ya, anak kecil tuh memang beberapa suka mengikuti tren. Salah satunya pipi waktu kecil dok, yang sebenarnya nggak miopia atau rabun jauh, tapi sok-sokan minta kacamata. Mau pakai kacamata karena ngelihat orang lain pakai kacamata. Nah itu tadi yang Pipi sampaikan, ini menjadi salah satu tren global yang bikin jadinya 50% yang ke depan dokter sampaikan tadi akan memakai kacamata dok. Nah tapi kalau ada beberapa orang yang sudah ada gejala dari mata rabun itu sendiri, tapi dibiarkan, itu bagaimana tuh efek panjang nanti dok? Ya yang pasti sih karena dia terjadi pada usia muda, terus sudah ada keluhan dan dibiarkan, yang pasti prestasi di sekolahnya akan terganggu. Itu yang pasti. Terus kemudian kalau dibiarkan tuh biasanya kenaikannya itu akan tidak terkontrol dan akan bisa menuju menjadi miopia high, miopia tinggi. Jadi miopia itu kan dibagi atas tiga tingkatan, ringan, sedang, dan berat. Nah yang ringan itu kalau minusnya masih di bawah 3 dioptri. Sedangkan sedang itu antara 3 sampai 6 dan yang berat itu adalah di atas 6. Jadi kalau dibiarkan itu biasanya memang minus ini akan merangkak naik dan bisa mencapai miopia tinggi yang bisa menyebabkan komplikasi-komplikasi pada retina yang berujung pada kebutaan permanen. Nah tadi kita udah bicara tentang efek jangka panjang kalau dibiarin terus-menerus nih dok. Tapi kalau kita bicara tentang efek jangka panjang dibiarin terus-menerus, tentu ada gejala-gejala awal. Sebenarnya bisa dibilang sebagai miopia atau rabun jauh tuh gejalanya apa aja dok? Gejalanya adalah kalau yang harus diwaspadai pada anak-anak, kalau dia itu udah mulai sering memicingkan mata. Jadi nyipit-nyipitin mata untuk lihat untuk nonton TV, untuk melihat yang jauh. Itu orang tua harus sudah waspada. Ini jangan-jangan anaknya ada gangguan penglihatan. Terus yang kedua suka menggosok-gosok mata. Kadang-kadang kan anak-anak kan kenapa nih alergi, gatal, ada penyakit apa, suka gosok-gosok mata. Itu sebenarnya kompensasi si anak untuk bisa melihat lebih jelas. Terus yang ketiga adalah dia juga suka mengedip-ngedipkan mata. Jadi itu juga salah satu kompensasi supaya dia bisa melihat lebih jelas. Kalau memang minusnya jadi udah lebih besar, akan kabur, baru akan dikeluhkan baik di sekolah dari anaknya sendiri ataupun dari gurunya, karena tidak bisa melihat tulisan di papan tulis, atau dia nggak bisa lagi mendeteksi, aku nggak bisa lihat yang jauh itu mah, itu misalnya. Gitu. Berarti kalau gejala awal yang bisa kita lihat dan orang tua rasakan termasuk ya dok ya, adalah micik-micik mata tadi dan juga gosok-gosok mata. Jadi bukan langsung rabun gitu. Berarti bukan langsung berarti ya dok ya. Nah betul. Tapi ini kebiasaan-kebiasaan dari anak zaman sekarang nih dok ya, itu seperti main
tab, main tablet itu, iPad, TikTokan itu juga berpengaruh besar nggak dok dalam adanya miopia ini? Sebenarnya miopia ini adalah suatu penyakit keturunan sih. Jadi kalau misalnya orang tuanya sudah memang ada minus atau gangguan refraksi lain, anaknya kemungkinan besar akan mengalami gangguan refraksi juga. Jadi kalau anak bapaknya ada minus, ada silinder atau ibunya atau salah satunya atau di full keluarga besar ada yang seperti itu, kemungkinan besar dia akan bisa menjadi penderita miopia juga. Sedangkan yang tadi Pipi bilang kebiasaan memakai gawai yang kelamaan itu adalah menjadi faktor lingkungan yang menyebabkan besarnya ukuran miopia itu menjadi cepat naik dan besar pada saat diketahui. Oh, oke. Berarti I see ya dok ya. Paling penting itu memang dari faktor keturunan ya, termasuk ya dok ya. Dia sudah punya bakat, tapi yang paling penting itu sebenarnya yang bisa kita kontrol kan adalah faktor lingkungannya, pemakaian gawai dan kerja dekat untuk mata. Nah, sahabat Aulia, tadi sahabat Aulia udah dengar ya faktor-faktor kayak anak yang mulai bicing-bicing mata, sudah mulai gosok-gosok mata, itu juga salah satu yang keluarga bisa lihat secara langsung ya dok ya. Tapi selain itu ada lagi nggak dok kira-kira? Iya, kalau misalnya anaknya jadi sering mengeluhkan sakit kepala, terus sering pusing, terus kalau misalnya dia sudah belajar lama atau pulang dari sekolah dia masa mengeluhkan mataku panas mah, berair mah. Nah itu harus diwaspadai, jangan-jangan anaknya sudah ada tanda-tanda miopia. Berarti pusing juga salah satunya dok ya dari miopia ya. Oke dok, dari tadi itu kan faktornya aja dok. Dari faktor kebiasaan ada kemungkinan kok untuk miopia sendiri. Untuk faktor kebiasaan yang menyebabkan minus itu jadi atau bertambah besar sehingga memerlukan alat bantu melihat itu adalah memaksakan mata untuk kerja melihat dekat itu lebih banyak dan lebih sering dari yang seharusnya. Oke, artinya pemakaian gadget berarti ya dok ya? Iya. Pemakaian gadget nih mulai di tahun 2026 nih tidak mungkin bisa kita elakkan lagi dok ya. Artinya kan gadget ini kita pegang terus menerus. Dari dokter sendiri gimana dok? Jadi kan nggak bisa dipungkiri sejak COVID itu sejak tahun 2020 di mana anak-anak disekolahkan di rumah dan di online, otomatis juga ada kewaspadaan kalau misalnya dia main keluar kan anak-anak akan lebih banyak ada di dalam rumah. Itulah hal-hal yang menyebabkan kenapa insidence dan prevalence miopia ini menjadi cepat sekali naiknya. Dan kemudian kan itu diadaptasi sebagai gaya hidup. Sebelum tahun 2020 kan tidak seheboh ini kan Ki ya. Iya, memang jadi kebiasaan kerja dekat, baik itu kerja di depan komputer, bermain games, media sosial, TikTok yang terlalu lama untuk melihat HP itu menjadi faktor-faktor risiko yang menyebabkan miopianya bertambah. Betul. Nah, memang betul yang dokter sampaikan tadi ini udah menjadi gaya hidup. Apalagi semenjak COVID itu udah ada WFH, work from home, work from anywhere. Nah, dari orang dewasa sendiri tuh menatap layar hingga 8 jam ya dok ya. Anak-anak sendiri bisa juga main TikTok ataupun belajar juga di handphone. Dari dokter sendiri selaku spesialis mata, boleh nggak kasih kita tips sebenarnya yang aman dalam memakai gadget itu berapa lama dok? Kalau untuk anak-anak sampai umurnya 3 tahun tidak dianjurkan untuk memakai gadget. Jadi kadang-kadang kan yang sekarang yang terjadi adalah anak GTM nggak mau makan, yang dikasih adalah HP supaya dia terhibur. Tapi atau nonton TV yang jadi nonton TV itu nggak bisa dipungkiri karena saya juga melakukan itu pada anak saya. Tapi ternyata itu bukan suatu kebiasaan yang baik. Jadi sebaiknya sampai umur 3 tahun itu anak dipuasakan dari gadget. No screen time berarti. No screen time sama sekali. Terus kalau di atas umur itu sampai dia usia sekolah itu maksimal hanya 30 menit sehari. Wah, jadi sampai usia SD berarti dok? SD, SMP itu harusnya maksimal hanya 30 menit sehari. Oke. Kalau SMA kan mereka dengan beban sekolah yang udah lebih beban belajar yang lebih tinggi, terus dengan kebiasaan sustainability juga kan, hemat kertas segala macam semuanya lewat gadget, lewat laptop, lewat Google Classroom. Nah itu disarankan hanya 1 jam sehari. Oke, kalau untuk pekerja sendiri dok yang harus 8 jam menatap layar kerja itu gimana dok? Kalau memang tuntutan seperti itu akan memberikan keluhan mata lelah,
Soalnya kalau itu kembali, jadi miopia itu kan tadi saya bilang munculnya tuh di usia muda. Terus kemudian pada saat anak masih tumbuh itu adalah risiko terbesar minusnya bisa nambah tak terkontrol. Kenapa? Karena mata minus ini adalah keadaan di mana bola mata memanjang. Keadaan bola mata memanjang berarti ada pertumbuhan. Jadi faktor pertumbuhan itu sendiri yang menjadi risiko besar minus itu nambah. Nah, jadi di antara usia dari 6 sampai ke 20 itu kalau bisa ya dibatasi sekali ya pemakaian gadget. Sedangkan untuk dewasa di atas 20 40 biasanya tuh minus udah stabil. Jadi kalaupun pemakaian gadgetnya sering, risikonya kecil untuk menyebabkan minusnya naik. Kecuali pada individu tertentu di mana miopianya itu memang miopia patologis dan masih nambah. Tapi itu kecil angkanya, nggak banyak, nggak sampai 10% gitu loh. Nah tapi memang kalau pemakaian gawai yang terlalu lama atau bekerja online yang terlalu lama pada dewasa itu akan menimbulkan gejala-gejala lain seperti dry eye, mata kering, terus fatigue, lelah, seperti itu. Oke, nah berarti kalau paling penting kalau untuk miopia ini memang faktor pertumbuhan ya dok ya, bisa terus naik. Nah kalau untuk faktor-faktor kebiasaan lain untuk ketika bertumbuh nih dok, faktor-faktor kebiasaan lain apa lagi dok selain pemakaian gawai? Nah ini kan biasanya tuh kalau misalnya nih, kalau gawai nggak boleh dong baca ya dok ya, boleh. Cuman kan baca tuh juga sebenarnya adalah beban untuk mata untuk bekerja melihat dekat itu. Nah, ada keadaan kondisi-kondisi tertentu yang harus dijaga supaya miopianya bisa dicegah, baik dicegah timbul ataupun dicegah naik adalah dengan cara jangan baca sambil tiduran, jangan baca di tempat gelap, jangan baca sambil mereng-mereng. Kan suka tuh dia tidur miring, baca cuma di satu mata kanan aja yang lihat, seperti itu. Oke. Jadi faktor dari lingkungan kebiasaan juga itu ya dok penting ya dalam menaikkan mata minus sendiri ya. Iya, emang sudah terbukti sih Pi bahwa memang faktor lingkungan itu besar sekali perannya dalam mengontrol, mencegah dan mengontrol miopianya. Gitu. Oke dok. Ada satu lagi apa untuk tuh, faktor lingkungan. Jadi kalau misalnya anaknya lebih suka indoor daripada outdoor itu juga ngaruh sekali. Karena sekarang penelitian menunjukkan bahwa jika terpapar sinar matahari pagi, minusnya justru berkurang. Wah serius dok? Maksudnya berkurang itu insidensnya berkurang. Jadi anak-anak yang lebih sering main outdoor akan berisiko jauh lebih kecil daripada anak-anak yang lebih suka indoor untuk mendapatkan miopia. Nah itu sangat relate sama yang dokter sampaikan tadi. Jadi ada kemungkinan 50% akan memakai kacamata semua ya dok ya, di masa yang akan mendatang. Karena memang anak-anak zaman sekarang lebih suka kegiatan indoor dibanding outdoor. Nah itu relate memang dok. Nah dokter sebelum kita mulai ke penanganan dok, kita mau bicara tentang mitos atau fakta. Boleh. Nah ini banyak nih mitos atau fakta yang beredar di dalam masyarakat ya dok ya. Banyak orang percaya katanya kalau sering pakai kacamata malah nambah minusnya, itu gimana tuh dok? Enggak, justru mitos ya? Itu mitos, udah pasti mitos. Karena seperti tadi yang saya bilang, yang membuat minus nambah itu bukan pemakaian kacamatanya, tapi kebiasaan-kebiasaan yang dari tadi saya jelaskan. Kebiasaan membaca atau kerja di tempat gelap, sambil tiduran, sambil mereng-mereng, terus banyak main indoor aja, megang HP, terlalu lama di depan layar. Nah hal-hal itulah yang menyebabkan minusnya nambah, bukan pemakaian kacamatanya. Justru kalau dia nggak pakai kacamatanya, dia akan membiarkan rabunnya nggak terkoreksi kan. Betul. Justru menambah lagi minusnya jadi naik. Jadi makin capek nggak sih dok matanya jadinya? Iya itu juga. Betul. Oke, kita langsung ke mitos atau fakta selanjutnya. Gimana dok dengan kebiasaan makan wortel? Kalau zaman dulu, aduh kamu nggak minus itu, makan aja wortel banyak-banyak. Itu gimana tuh dok? Maksudnya nih gimana nih? Makan wortelnya bisa mencegah minus atau mengurangi minus? Maksudnya itu atau bagaimana? Mengurangi minus ataupun menghilangkan minus kalau orang zaman dulu bilang itu dok. Itu mitos juga. Mitos ya dok ya. Betul. Jadi makan wortel, menatap warna hijau atau senam mata itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Kalau wortel nih ya, wortel itu kan mengandung karoten, mengandung vitamin A lebih tinggi. Itu sebenarnya lebih berpengaruh terhadap ada sel-sel di dalam saraf mata itu yang disebut sebagai sel batang dan sel kerucut untuk melihat
adaptasi gelap ke terang. Bukan untuk menyebabkan minusnya berkurang atau hilang. Sedangkan kalau untuk menatap yang hijau-hijau itu adalah salah satu strategi untuk supaya mencegah timbulnya mata kering dan lelah pada waktu bekerja di depan layar. Karena kalau kita bekerja di depan layar itu mata kita otomatis akan sangat berkurang sekali refleks blinkingnya. Normalnya nih kalau kita lagi nggak lihat yang dekat-dekat, blinking itu adalah sekitar ada kali dalam semenit itu tiap 5 detik itu kita harusnya blinking. Cuman kalau kita sudah di depan layar itu mata akan dipaksa tidak blinking. Akibatnya air mata itu tidak bisa dikontribusikan untuk menyamankan mata. Jadi tujuannya menatap yang hijau supaya memutus siklus untuk melihat ke layarnya itu loh. Jadi begitu dia lihat ke hijau kan langsung blinking. Iya. Nah itu memang mitos zaman dulu tuh dok. Lihat aja yang hijau-hijau itu hilang kok nanti minusnya. Berarti mitos tuh ya dok ya. Mitos juga. Oke. Nah betul tuh sahabat Aulia. Jadi sahabat Aulia tadi sudah cukup jelas ya penjelasan dari Dokter Novirini perihal apa sih penyebabnya. Terus bagaimana sih miopia sendiri itu bekerja di mata kita sendiri. Nah sahabat Aulia, tadi sahabat Aulia udah dengar ya penjelasan dari Dokter Novirini perihal tentang mata minus ataupun mata rabun. Nah kita kalau udah bicara tentang mata minus dok, pasti ada penanganannya. Kalau untuk penanganan gimana tuh dok? Iya, kalau untuk penanganannya karena mata minus itu memberikan keluhan rabun jauh, melihat tidak jelas dan bisa dikoreksi dengan lensa minus ya memakaikan lensa minus ke mata. Cara paling cepat, paling mudah, paling aman ya dengan memakai kacamata. Jadi kacamata ini kita resepkan untuk penderita miopia dan bisa memperbaiki penglihatannya. Oke, berarti kalau nggak kacamata ada cara lain nggak dok selain kacamata? Tergantung usianya sih Pi. Kalau anak kecil yang dokter sampaikan tadi itu kan artinya itu masa pertumbuhan. Iya. Otomatis kan terus tuh. Artinya kalau sudah pakai kacamata apakah berhenti minusnya atau akan tambah lagi tuh dok? Kalau pada anak-anak kan tadi kan memang saya bilang faktor yang menyebabkan minusnya nambah itu adalah salah satunya adalah faktor pertumbuhannya karena bola mata juga ikut memanjang. Kalau dia sudah pakai kacamata nanti itu tidak menjamin minusnya tidak nambah. Jadi memang sekarang itu sudah banyak diteliti dan dikembangkan cara-cara supaya minus pada anak ini tidak nambah. Supaya tidak berujung pada yang kelainan-kelainan retina yang tadi saya bilang di awal. Betul. Selain kelainan retina yang kita harus waspadai pada minus itu sih, tadi saya belum ngomong, insidens kataraknya lebih cepat munculnya, insidens glaukomanya lebih sering. Ya, kita kan nggak mau hal itu terjadi pada penderita minus, apalagi tadi di awal udah dibicarakan. Menjelang 2050 setengah populasi dunia udah pakai kacamata. Iya, nanti setengah itu akan semakin banyak dong penyakit matanya ya kan, nanti kan. Jadi pada anak-anak selain kacamata untuk mencegah penambahannya itu biasanya didesain kacamatanya. Jadi kacamatanya nggak bisa tuh kacamata yang biasa polos minus biasa itu. Kalau untuk mencegah untuk mencegah minusnya. Jadi itu dilihatnya di bawah lensometer gitu sih. Jadi dilihat desainnya tuh nggak bisa yang desain polos minus semuanya kayak gitu. Jadi sekarang tuh udah dikembangkan beberapa desain lensa kacamata yang bisa membantu supaya minus anak ini nggak nambah. Desain kacamata itu misalnya kalau singkatannya adalah DIMS dan HALT. Jadi di lensanya itu akan dibikin ada lenslet kecil yang menyebabkan tidak hanya memfokuskan bayangan itu tepat di retina, tapi juga mencegah adanya rangsangan supaya bola mata itu nggak jadi tambah panjang. Jadi kalau misalnya nih, gimana saya mengibaratkannya, kalau cuma dikasih lensa biasa, jadi kan di semua nih. Kita punya kacamata ini misalnya nih, di semua ini kan akan jadi minus semuanya minus. Nah mata itu sedangkan kan lengkung, kita nggak punya model mata ya, mata itu kan lengkung. Jadi dan si makula tempat pusat penglihatan itu ada di tengah. Nah, jadi kalau yang pas di depan pupil itu pasti akan tepat di tengah si lengkungan mata yang di tempat si makula.
Tapi kalau yang di sisi lain itu dia akan menyebabkan bayangannya itu jatuh ke belakang. Nah, karena ada bayangan jatuh yang ke belakang, jadi otak itu bekerja dengan sistem feedback. Ini kok ada bayangan yang harus kita lihat di belakang ya. Ayo, bagian mata, panjangin lagi matanya. Itulah yang menyebabkan minusnya nambah. Kalau pakai kacamata lensa biasa. Cukup paham ya, sahabat Aulia ya. Paham. Pipi coba paham ya. Paham. Jadi kalau pakai yang lensa desain khusus itu, jadi itu nanti di lensanya ini itu dibikin ada lenslet yang menyebabkan ngebuyarin supaya di bagian yang bukan di makula di pusat penglihatan itu jatuhnya nggak di belakang mata banget. Jadi ada istilah dia menciptakan suatu daerah yang disebut defokus perifer. Jadi di bagian perifer penglihatan itu justru nggak dijatuhin di retina. Tujuannya apa? Supaya nggak tambah panjang bola matanya. Jadi makanya diharapkan dengan begitu minusnya nggak nambah. Dan dari penelitian memang sudah dibuktikan desain yang seperti itu bisa menghambat penambahan minus sampai mencegah ya sampai 40-50%. Itu satu. Terus yang kedua, kalau misalnya udah pakai kacamata itu masih nambah, itu biasanya akan ada dari dokter mata diberikan obat tetes untuk mencegah supaya bola matanya nggak memanjang. Dan pemakaian obat tetes ini harus dengan konsultasi dokter ya. Nggak bisa tuh yang, dokter bilang pakai obat ini, aku beli di luar atau di mana. Dan jangan, karena kan efek samping obat dan segala macam. Dan kamu juga nggak bisa gitu loh memonitor seberapa sering harus aku pakai. Terus ini udah efektif belum ya buat minusku. Oke dok, berarti tadi penanganannya udah kita bahas nih ya dok ya. Nah di dokter sendiri kira-kira bisa nggak untuk meresepkan dari yang khusus kacamata untuk anak-anak tadi dok? Oh bisa, jadi kalau misalnya sudah didiagnosa anaknya memang minus terus ingin mencoba kacamata dulu dan kalau biasanya saya sarankan langsung pakai desain lensa khusus tersebut itu bisa kok karena sudah ada optik di Pekanbaru ini yang bisa membuatkan lensa khusus tersebut. Oke, nah jadi sahabat Aulia kalau memang ada berencana untuk ketemu dengan Dr. Novin ini bisa langsung datang ke Aulia Hospital dan juga cek jadwalnya di IG @aulia_hospital Pekanbaru. Nah dokter, tadi kita udah bahas untuk penanganannya kira-kira di minus berapa sih yang paling berbahaya, apalagi untuk anak-anak dok? Kita nggak ngomong di minus berapanya, jadi di anak-anak itu fokusnya adalah dia nggak nambahnya berapa. Nah, itu sebenarnya yang dimonitor oleh dokter mata. Jadi kalau dalam kontrol ternyata dalam 1 tahun itu terjadi penambahan minus lebih dari minus 0,75 itu dianggap minusnya itu cepat, progresif. Dan selain dilihat dari ukurannya, cara monitoring penambahan minus ini adalah dilihat dari panjang bola matanya itu sendiri. Jadi nanti dilihat dibandingkan pada waktu kontrol sebelumnya dengan kontrol yang sekarang berapa penambahan panjang bola mata itu namanya anak-anak juga masih memanjang kan. Betul. Kalau misalnya terjadi pemanjangan bola mata lebih dari 0,2 mm dalam 1 tahun itu dianggap juga sebagai miopia yang progresif. Dan untuk miopia yang progresif ini perlu dipikirkan kombinasi cara supaya nggak nambah gitu loh. Oke. Nah dokter, kalau misalnya memang tadi penanganannya yaitu pakai kacamata, ada cara lain nggak dok selain pakai kacamata? Iya, jadi kita masih ngomong di segmen anak-anak ya, sahabat Aulia ya. Jadi selain kacamata tadi, kalau misalnya memang masih terdeteksi ada progresi miopianya, seperti yang tadi juga saya bilang di awal, itu bisa dikombinasikan dengan pemakaian obat tetesnya, obat tetes mata untuk mencegah penambahan panjang bola mata. Tapi selain itu, sekarang ini sudah berkembang cara lain dengan memakai lensa kontak. Oh, anak-anak boleh dok berarti? Iya, jadi pemakaian lensa kontak ini khusus dinamakan sebagai metode otokeratologi yang dimana lensa kontaknya itu dipakaikan malam hari. Jadi lensa kontak itu kan ditaruh di kornea. Jadi korneanya itu ditekan. Jadi semalaman seperti memakai behel untuk mencegah kalau behel kan untuk meratakan gigi, untuk mencegah
pergerakan gigi maju ke depan. Nah, ini lensa kontak yang autokeratologi itu juga untuk mencegah menekan korneanya supaya jadi kornea itu adalah salah satu organ di mata yang membiaskan cahaya. Jadi kalau itu sudah ditekan semalaman, besoknya itu anaknya bisa bebas kacamata. Karena tercapailah kondisi di mana indeks refraksi korneanya itu menjadi seperti nggak pakai kacamata. Tapi karena ini bukan yang permanen, ini bukan terapi permanen, dia sementara aja. Jadi kan korneanya akan begitu mulai sore kan mulai naik lagi, kembali lagi ke bentuknya semula. Jadi biasanya para pemakai autokeratologi ini begitu sore akan sedikit buram penglihatannya. Tapi kan masa sekolah itu kan hanya dari pagi sampai sore. Betul. Kalaupun nanti sore itu terlalu terganggu untuk si anak, paling ditambahkan penambahan resep kacamata, tapi ukurannya tidak sebesar ukuran awalnya. Selain untuk dia kan ini berarti dia ada nilai plus ya. Anaknya bisa bebas kacamata di siang hari. Dia bisa dengan dengan autokeratologi itu sudah terbukti sama efektifnya dengan pemakaian obat tetes untuk mencegah minus nambah. Oke, I see. Berarti kalau kita bahas tentang anak itu lensa kontaknya tuh khusus juga ya dok ya? Iya. Nah kalau kita bahas dewasa itu gimana dok? Kalau yang udah divonis minus itu bagaimana penanganannya untuk yang dewasa? Kalau untuk yang dewasa kan tujuannya adalah supaya dia melihatnya jelas, untuk lihat jauhnya. Sedangkan biasanya pada dewasa ini di atas 20 tahun minusnya udah stabil. Nah jadi ya untuk dewasa ya diharapkan tetap memakai kacamata, atau kalau kacamata sudah tidak bisa mengakomodasi derajat minusnya yang memakai lensa kontak. Jadi kacamata itu pun juga ada keterbatasan. Jadi kalau misalnya makin tinggi minusnya, biasanya yang di atas minus 6, itu kan karena desain lensa itu di depan mata, kan lensanya jadi tebel. Betul dok. Nah, terus jadinya image yang disampaikan oleh si lensa kan jadi terdistorsi. Betul. Itu nggak nyaman buat kita melihat dengan image yang terdistorsi. Biasanya lebih kecil seperti melihat di dalam box. Itu kan nggak nyaman. Nah, jadi itu bisa alternatifnya adalah memakai lensa kontak. Lensa kontaknya juga maksudnya enak dok bisa pakai soft lens dok nggak pakai ini. Ya soft lens bisa, tapi itu juga terbatas. Mempunyai keterbatasan minusnya berapa, kalau nggak salah hanya sampai minus 12. Terus habis itu juga pemakaian soft lens yang terlalu lama memberikan efek samping dry eye. Betul. Dan hal-hal yang lain. Jadi yang disarankan sih untuk para penderita minus tinggi ini adalah lensa kontak yang hard, yang keras. Ya, nah, itu bisa meliputi minus dan silinder yang bahkan sampai ke 25 dioptri sampai 30 dioptri. Jangan salah, ada loh yang minusnya setinggi itu. 25? Iya, ada. Dokter pernah nangani berarti? Iya, ketemu. Ketemu ya kasusnya. Dan kadang-kadang minus tinggi itu enggak dua mata, cuma sebelah. Jadi kalau misalnya selama ini dikurangin dok, karena manusia itu antara dua matanya itu hanya bisa mentoleransi perbedaan 3 dioptri. Tapi kadang tuh ada yang minusnya 1,15, satu cuma 2. Nah kasihan yang 15 ini nggak bisa dipaksa melihat jelas maksimal. Kasihan, biasa kita turunnya jauh banget. Sayang gitu. Iya betul. Nah itu bisa diatasi dengan pemakaian lensa kontak yang keras. Oke, nah dok, kalau tadi kita udah bahas penanganannya kacamata dan lensa kontak, kasihan banget dok, berarti harus pakai kacamata seumur hidup, harus pakai lensa kontak seumur hidup. Ada nggak cara lain agar bisa lepas dari kacamata ataupun lensa kontak? Oh ada dong. Ada. Apa tuh dok? Cuman metode untuk bisa bebas dari kacamata dan lensa kontak ini hanya bisa untuk yang sudah dewasa ya. Dimana diharapkan udah terjadi stagnan dari pertumbuhan. Nah, jadi itu kita udah masuk ke dalam metode bedah refraktif. Nah, bedah refraktif ini meliputi kalau untuk bisa membuat kita independen dari kacamata adalah lasik, laser, dan prosedur bedah lens exchange refractive surgery. Lens exchange itu berarti
ukuran lensa kita. Jadi mata kita itu sendiri punya lensa di dalam. Dan lensa itu berpengaruh untuk memfokuskan si bayangan benda tadi. Jadi kalau orang minus, kekuatan lensa aslinya tuh nggak mampu untuk membawa bayangan itu ke fokus retinanya. Nah, jadi makanya lensanya itu diganti seperti operasi katarak, di mana juga diganti lensa yang keruh, tapi ini lensanya masih jernih, dipasangkan lensa yang memang sesuai dengan ukuran panjang bola matanya. Begitu. Berarti bedah ya, berarti salah satu itu bedah cara ya. Dua-duanya bedah itu. Dua-duanya bedah selain dari kacamata dan juga lensa kontak. Tapi itu butuh mental tuh dok. Kalau memang mau bedah tuh dok, harus ada mental yang kuat untuk memilih untuk bedah. Ada 2 tadi ya dok ya bedahnya. Nah dokter, kalau kita udah bicara tadi, bagaimana sih dok penanganan dari tadi kita udah gejala, penanganan tadi, mungkin tips, nah sedikit Pipi mau tanya nih, tips untuk menjaga bola mata kita agar tidak adanya miopia. Ya, jadi penting tuh dilakukan screening dan pemeriksaan reguler ke dokter mata. Jadi di usia berapa dok anak harus dibawa untuk cek mata? Disarankan di usia 2 tahun itu udah di screening untuk melihat screening penglihatannya, screening apakah ada penyakit di matanya. Terus nanti begitu dia, dan itu ada metode-metodenya untuk mendiagnosakan dia belum bisa baca dok. Ya beda dong pemeriksaan antara anak-anak yang illiterate yang belum bisa baca dengan yang sudah baca. Itu ya itu bisa gitu loh. Oke. Nah berarti di Aulia sendiri ada nggak layanan untuk screening mata itu dok? Boleh nggak share sama sahabat Aulia? Bisa, kita ada. Cuman biasanya biasanya yang kita punya di Aulia itu adalah yang udah bisa membaca biasanya atau sudah bisa mengenali bentuk. Tapi nggak usah khawatir, datang aja dulu. Kita bisa mendiagnosa karena kita punya mesin untuk melihat parameter-parameter bola mata ini. Nanti kalau misalnya dia anaknya kurang kooperatif karena memang belum bisa baca atau segala macam itu kan nanti dokter mata juga akan memberikan rekomendasi apalagi yang harus dilakukan. Oke. Nah sahabat Aulia, tadi kita udah dengar banyak banget nih penjelasan dari Dr. Nofri ini. Dari itu apa sih miopia, dari gejala, penanganan, juga tips nih dari dokter. Serta sahabat Aulia jangan khawatir kalau memang ada pengen screening ke Aulia Hospital, silakan langsung datang aja ke Aulia Hospital bareng sama Dr. Nofri ini. Dr. Nofri ini sebelum nanti kita mau tutup, boleh nggak share jadwalnya di Aulia Hospital kapan aja? Oke, saya di Aulia Hospital itu setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Hari Senin dan Rabu mulai dari jam 10 sampai jam 1, sedangkan hari Jumat dari jam 9 sampai jam 11. Oke, nah dok, satu-satu lagi nih, kita terakhir udah mau tutup. Boleh nggak kasih pesan penting untuk sahabat Aulia yang nonton hari ini tentang di Myopia Awareness Week ini? Mata kita itu adalah satu-satunya jendela awal ilmu pengetahuan yang tidak punya cadangannya. Jadi menjaganya itu bukan pada mulai kabur, tapi mulai dari sekarang supaya masih bisa melihat jelas lebih lama lagi. Oke sahabat Aulia, hari ini kita sudah selesai podcast bareng Dr. Nofri ini spesialis mata di Myopia Awareness Week ya. Tentunya daun hijau di taman luas. Cakep. Matahari pagi penuh berkah. Cakep. Mata sehat, hati pun puas. Pandang dunia tetap cerah. Terima kasih sahabat Aulia, terima kasih Dr. Nofri ini. Terima kasih Pipi, terima kasih sahabat Aulia. Semoga podcast hari ini bermanfaat. Bye-bye. Dadah.